karena sudah apa 15 orang yang bergabung, 15.000 ya maksudnya, alhamdulillah dengan para malaikat. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah dan alhamdulillah pada siang hari ini Allah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kemudahan untuk hadir di sini. Mudah-mudahan teman-teman Rekin yang sudah join, Allah berikan keistiqomahan gitu ya, diberikan kesehatan, rezeki yang berkah. Mudah-mudahan selalu bersyukur dengan apapun yang kita gapai, karena saudara kita di Palestina kondisinya luar biasa memprihatinkan. Jadi ujian kita yang kita hadapi saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Mudah-mudahan apa yang kita genggam bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dunianya kita pandai bersyukur dengan semua yang Allah berikan gitu ya. Nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita mudah-mudahan menambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan beliau atau menjamin beliau bahwa di surat Ad-Duha Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Dan dia Allah ya mendapatimu ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang kekurangan. Ail itu kekurangan, tidak cukup gitu ya. Lalu dia memberikan kecukupan, fa'agna, maka Allah kayakan gitu ya. Hari ini Asmaul Husna kita Al-Ghani, yang artinya maha kaya. Mudah-mudahan ketika kita merasa miskin, ada Allah zat yang maha kaya. Saat kita lemah, ada zat Allah yang maha kuat. Saat kita merasa terpuruk gitu ya, saat kita eh, rapuh, ada Allah yang bisa mendampingi kita di setiap saat. Mudah-mudahan Asmaul Husna ini bisa memberikan kita kekuatan untuk dekat pada Allah, lebih dekat lagi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini teman-teman bisa buka Asmaul Husna Al-Ghani. Kalau nggak salah itu ya. Apa salah? Udah Ini selesai Bu itu Bu. serius. Iya, Al-Mughni juga sudah. sudah kita Al-Jami. Loh, saya kok Al-Ghani ya? Al-Jami itu sebelum Al-Ghani, Neng. Sip, Bu. Catatan saya di situ. Al-Muqsid, Al-Jami', baru Al-Ghani. Jadi kalau selesai Al-Jami, hari ini Al-Ghani. Teh, catatannya mana? Terus saya lagi buka filenya Bu. Ah, Betul, Al-Jami. Saya juga di catatan saya Al-Jami terakhir kemarin. iya, kemarin itu yang terakhir Ar-Rauf sampai Al-Muqsid. Al-Jami, Al-Ghani gitu, Neng. Oh gitu ya Bu. Oke. Neng. Iya Bu, silakan. Jadi Al-Jami, setelah Al-Jami, Al-Ghani. Al-Jami'nya sudah kayaknya ya. Iya, berarti Udah buku. catatan saya kemarin itu yang bulan lalu itu Al-Muqsid. Ar-Rauf sampai Al-Muqsid. Al-Muqsid. Iya. Betul. Iya. Betul. Neng, berarti Al-Ghani belum ya, Neng? Oh, Neng iya, nih bikin bingung deh. silakan Bu. Baik. Hari ini kita akan melanjutkan Asmaul Husna gitu ya. Karena ternyata Al-Jami belum. Oke, saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna Al-Jami', yaitu yang mengumpulkan. Bagaimana Allah mengumpulkan kita? Allah mengumpulkan semua makhluknya pada hari kiamat itu di padang mahsyar. Dari zaman Nabi Adam alaihi salam hingga nanti yang hidup setelah kita gitu, yang hidup di akhir zaman. Dan mereka akan menjalani sebuah persidangan di padang mahsyar.
Ada yang mengatakan padang mahsyar itu ya di Palestina gitu ya. Ada yang mengatakan tepatnya berbeda. Intinya ketika kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, dimintakan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat di padang mahsyar itulah gitu ya, semua yang kita genggam ditanya. Dari umur kita, ilmu kita, harta kita dari mana dan dikemanakan gitu. Sampai tubuh ini kita bawa kemana dan seterusnya gitu ya. Maka Allah akan mengumpulkan kita dan meminta tanggung jawab dari apa yang kita lakukan. Di surat An-Nisa ayat 87 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih." Apa artinya Allah? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sesungguhnya dia akan mengumpulkan kamu semuanya pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terjadinya. Enggak pernah hoax, bukan fiksi, bukan fiktif gitu ya. Tetapi benar-benar akan Allah kumpulkan di padang mahsyar dan dimintakan tanggung jawab. Karena di padang mahsyar itu seperti di persidangan. Yang nolong siapa, kemudian pengacaranya siapa gitu ya. Para malaikat itu akan menampakkan diri gitu ya. Semua malaikat akan menampakkan dirinya pada waktu di dunia nggak terlihat. Tetapi di hari kiamat akan terlihat. Maka yang paling kaya adalah orang yang kaya amalnya. Yang paling kaya adalah orang yang paling kaya amalnya. Bisa kita bayangkan kalau kita di persidangan tidak memiliki pembela, di persidangan nggak ada pengacara gitu. Kita akan mati konyol, kita akan babak belur di sana. Dan kita khawatir di persidangan Allah kita akan babak belur mempertahankan ataupun mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Disitulah saat Allah memberikan kita umur panjang. Allah itu ingin sekali kita menambah amal soleh. Allah ingin sekali kita berempati kepada sesama. Allah ingin sekali apa yang kita genggam itu menjadi jembatan ke hadapan Allah, menjadi jembatan ke surganya Allah. Maka momen yang paling baik, amal yang paling baik adalah amal yang dilakukan pas pada waktunya. Saat ini dunia mempertontonkan gitu ya sebuah eh, kekejaman gitu ya. Allah memviralkan para mujahid-mujahid di Palestina, tentara Hamas dan seterusnya, dan Allah menghinakan Zionis Israel itu atas kehendak Allah. Jadi kalau di dunia kita tidak memiliki kontribusi kepada negara Palestina, kepada saudara kita nggak bisa bayangkan gitu ya. Apa yang akan kita jawab di hari kiamat nanti? Apakah kita masih punya hati dan seterusnya. Begitu juga Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Itu ada di surat An-Nisa ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Coba. Orang munafik itu sama orang kafir gitu ya. Kata Allah apa? Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di mana? Di dalam neraka jahanam. Jami'ah semuanya. Mudah-mudahan kita terlindung gitu ya, karena banyak sekali di akhir zaman nanti banyak orang-orang munafik gitu ya. Dan teman-teman masih ingat yang munafik itu kan ada dua macam. Ada munafik keyakinan, ada munafik perbuatan. Munafik keyakinan adalah yang pura-pura Islam, pura-pura Muslim, tetapi hatinya menyembunyikan kekafiran. Dia nggak percaya sama Allah, nggak percaya dengan Rasulullah, nggak percaya dengan Al-Quran gitu ya. Tapi dia mengucapkan syahadat. Dia menyembunyikan kekafirannya gitu ya untuk selamat saja di dunia. Orang munafik itu kan adanya di Madinah. Mereka ingin pura-pura Muslim, even sebetulnya di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berkhianat gitu ya. Dan di akhir zaman kita akan menemukan orang-orang seperti ini, gitu. Munafik keyakinan. Bedanya apa? Kalau di masa Rasulullah ada juru kunci, ada sekretaris gitu ya, ada intel gitu ya. Kalau juru kuncinya sekretarisnya itu Zaifah. Intelnya siapa? Intelnya malaikat Jibril. Nah, itu intelnya Rasulullah SAW yang ngasih bocoran munafik siapa saja orang-orang munafik gitu ya.
yang ingin membunuh Rasulullah siapa saja itu ada intelnya yang paling keren di dunia gitu ya, yaitu malaikat Jibril. Maka Rasulullah bisa memastikan A munafik, B munafik dan seterusnya. Sementara di akhir zaman setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak ada wahyu. Jadi kita nggak bisa menghakimi orang tersebut munafik keyakinan dan seterusnya karena nggak ada wahyu gitu ya. Even kita mencurigai, kita mewaspadai gitu ya. Kalau mereka itu orang-orang munafik keyakinan. Kalau yang kedua apa? Munafik perbuatan. Jadi perbuatannya saja seperti orang munafik, tetapi hatinya masih mengucapkan syahadat. Nah, kalau munafik keyakinan tempatnya di neraka. Kalau munafik perbuatan berdosa gitu ya, berdosa tetapi tidak mengeluarkan pelakunya dari koridor Islam. Kalau munafik keyakinan keluar dari koridor Islam, dia bukan orang Islam gitu maksudnya. Tapi kalau munafik perbuatan masih Islam, hanya perbuatannya saja seperti perbuatan orang-orang munafik. Nah, di sini gitu ya, eh, kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan dunia sebagai yang paling dipikirkannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memecah urusan jiwanya, meletakkan kefakiran selalu berada di depan matanya, dan dia hanya mendapatkan sebagian dunia yang memang telah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuknya. Kemudian barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai sesuatu yang paling dipikirkannya, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusan jiwanya. Insyaallah. Meletakkan rasa kaya berada dalam hatinya dan dunia akan mengejarnya dalam keadaan hina. Jadi yang kita pikirkan dunia atau akhirat. Sementara urusan Palestina bukan urusan dunia ya, urusan akhirat. Jadi yang kita pikirkan akhirat, amal apa yang bisa kita bawa, terus dalam usia seperti ini apa yang perlu kita persiapkan, begitu seterusnya. Kalau di otak kita, di pikiran kita itu urusan akhirat, kata Allah, Allah akan mengumpulkan urusan jiwanya. Nggak galau lagi. Ya. Kemudian meletakkan rasa kaya berada dalam hatinya. Qanaah saja. Serba merasa cukup, cukup, cukup gitu. Kemudian apa? Dunia akan mengejarnya dalam keadaan hina. Dunia yang akan ngejar. Kalau saat ini kita ngejar dunia, gitu ya, karena otak kita memikirkan dunia. Tapi kalau kita memikirkan akhirat, dunia yang ngejar-ngejar kita, gitu ya. Itu al-jami', artinya Allah mengumpulkan kita pada hari kiamat. Setelah al-jami' al-ghani. Nah, ini yang Mbak Dewi alhamdulillah udah mendapati materi ini ya, al-ghani, gitu ya. Bercanda, Mbak. Apa al-ghani? Al-ghani artinya Allah Subhanahu wa taala cukup dengan zatnya sehingga tidak butuh kepada yang lain. Kita kalau hati kita merasa kaya, coba deh. Kita misalnya merasa alhamdulillah Allah sudah mencukupkan, Allah sudah memenuhi semua kebutuhan kita, Allah sudah ya Allah alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, itu juga kita kaya banget. Nyambung ya dengan yang pembahasan al-jami' tadi gitu ya. Orang kalau udah merasa cukup sama Allah ya udah nggak butuh sosok yang lain karena zat Allah sudah mengcover semua kebutuhan dia. Tadi sudah saya buka, misalnya kita merasa lemah, ada Allah kok yang maha kuat itu. Kita merasa nggak cukup, nih ada Allah yang maha kaya kok. Jadi kita benar-benar bergantung banget sama Allah Subhanahu wa taala. Di surat Fatir ayat 15 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid." Wahai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, gitu ya. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu pun, lagi maha terpuji. Allah itu ketika diminta, gitu ya, ketika diminta kepemilikannya nggak berkurang. Beda dengan kita. Kalau kita punya air 10, diminta sama teman kita 3, tinggal 7, kepemilikan kita terbatas. Miskin banget kan gitu. Makanya kalau kita minta sama manusia, manusia nggak suka sama kita. Aduh, aku nggak suka deh sama dia. Minta terus gitu. Mbak minta pulsa dong. Minta lagi. Mbak minta airnya ya Mbak. Oh ya Mbak, aku bisa nggak minta ini, minta itu gitu ya. Oh manusia nggak suka banget sama orang yang suka minta. Kenapa? Karena kepemilikan manusia terbatas. Mbak, aku bisa minta jilbabnya nggak 3?
Nanti yang lain, Mbak aku 5 ya minta jilbab. Habislah jilbab kita. Karena kepemilikan kita terbatas. Sama halnya misalnya tetangga pompanya rusak. Mbak, aku minta air. Oh iya, nggak apa-apa. Pasti permintaan pertama kan. Iya, ambil aja sepuas-puasnya. Dia ngambil buat mandi, buat wudhu, buat masak. Iya, ambil aja. Hari kedua, dia minta lagi. Oh iya, ambil aja. Udah berbeda kan nadanya. Pas ketiga, seminggu dia minta, ambil aja. Gitu. Kenapa? Karena kepemilikan dia terbatas. Berbeda dengan kepemilikan Allah. Karena Allah Maha Kaya yang menggenggam semuanya. Bayangkan kalau hambanya meminta, justru Allah sangat sayang kepada hamba itu. Beda kan? Kalau Allah melihat hambanya minta, itu tambah sayang. Allah, hambaku yang satu ini manja ya, minta terus senang banget Allah. Karena kepemilikan Allah nggak pernah terbatas. Makanya jangan pernah menganggap remeh doa. Orang berdoa itu lagi deket-deketnya sama Allah. Orang berdoa itu lagi fokus ngobrol sama Allah. Orang berdoa itu lagi memuji Allah. Jadi kalau kita berdoa itu ya, even cuma Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah senang banget. Kenapa? Berarti kita manja sama Allah, dekat sama Allah. Dan Allah bilang apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku apa saja, maka akan aku kabulkan. Jadi karena Allah Maha Kaya, kalau Allah sudah mengkayakan hati kita, Allah bikin hati kita kaya, itu Masya Allah ya, Alhamdulillah, kita nggak pernah naksir dengan kenikmatan orang lain. Kenapa? Karena apa yang kita genggam udah cukup gitu. Tapi ada yang misalnya, rumahnya gede banget ya, mobilnya keren banget ya, bajunya dia pengen banget ada harta orang lain yang pindah ke dia, atau dia punya kekayaan sama dengan yang dia inginkan gitu. Padahal kita tahu kalau kita minta sama manusia kan manusia nggak suka. Tapi kalau kita minta sama Allah kan Allah suka, Allah sayang gitu. Jadi Allah yang maha mengayakan yang contohnya gini, katanya perempuan kalau nggak pakai contoh suka ngambang ilmunya. Gini, eh, kita ke mall, kita ke swalayan, terus kita muter-muter. Karena semuanya sudah ada, udah nggak pengen banget, banget belanja kan ya, udah nggak pengen gitu. Sepatu udah ada gitu. Beli tas, tas kayak masih ada yang kemarin. Ini ada, masih ada. Orang kalau udah merasa cukup, itu nggak kalap. Gitu. Kita kan kadang-kadang masih kalap yang ngeliat grid sale gitu ya. 11-11. Mainkan jari. Wah, mesen ini, mesen itu, misalnya gitu. Nanti 12-12 gitu. Jadi tanggal 11 bulan 11 kemarin kan, wah itu promosi apa sale itu kan luar biasa gitu ya. Kayaknya kita dibuat kalap gitu. Tapi kalau kita merasa, ih mau beli apa? Ini udah ada itu enggak, ya udah nggak usah beli, nggak usah dicari apa yang kita mau. Kenapa pada saat itu Allah kayakan hati kita gitu. Terus minta apa lagi sih? Dikayakan amal. Bukan hanya hati ya, kita minta dikayakan juga amal kita. Kita merasa miskin terus sama amal kita, ya Allah, cuma punya sholat 5 waktu. Ya Allah, cuma punya puasa bulan Ramadan. Ya Allah, cuma bisa gitu. Kita ingin nambah lagi, nambah lagi. Nah, itu kalau kayak pengen kayak amal, lanjutkan. Aduh, kok amal masih segini-segini aja ya, padahal umur bertambah, padahal gitu. Kita merasa begitu. Kalau sama amal soleh itu kita merasa kurang. Ya Allah, sedekah buat Palestina cuma segini ya. Nanti kalau ada rezeki lagi, saya mau transfer lagi. Gitu. Kalau sama amal suatu begitu, merasa kurang. Tapi kalau sama dunia, merasa cukup. Insya Allah udah cukup deh. Yang lama juga pasti bisa dipakai kok. Gitu. Ah ini masih oke kok. Gitu ya. Jadi ndak apa ya, ndak terlalu rakus. Apalagi jika barang tersebut milik orang lain. Kenapa zuhud diantaranya itu ndak rakus, ndak ingin eh, yang dimiliki oleh orang lain gitu ya, maka minta dikayakan. Nah ini ada doanya ya,
Allahumma kfini bihalalik an haramik wa ghnini bifadlika amman siwak. Apa artinya ya Allah? Jadikanlah aku mencukupkan diri. Nah, itu doanya. Mencukupkan diri dengan yang engkau halalkan. Sehingga aku meninggalkan apa yang engkau haramkan. Jadikanlah aku merasa kaya dengan kebaikanmu. Sehingga aku tidak merasa butuh kepada selainmu. Doanya itu. Ntar saya copy deh. Sering kita dengar ini kan. Allahumma kfini bihalalik an haramik. Maksudnya apa sih? Udahlah nggak tergiur sama yang haram gitu. Nggak tertarik sama yang haram. Kenapa? Yang halal itu udah banyak banget kita genggam gitu. Bisa kebayang ya. Kalau yang halal udah kita genggam banyak, nggak tertarik kan sama yang haram begitu. Begitu juga gitu ya. Kalau kita sudah merasa cukup meminta kepada Allah, nggak pengen kan minta sama yang lain gitu. Udahlah minta sama Allah juga di cover semua kebutuhan kita Allah handle, semua yang kita pengen Allah kirim, ya udahlah gitu. Nggak butuh dengan minta kepada zat selain Allah. Bahasa sayanya itu nggak celamitan. Ngerti nggak ya nggak celamitan ya? Apa ya bahasa rekinnya ya? Apa nih Indri? Hah? Celamitan tuh apa sih bahasa bahasa rekinnya apa ya? Itu ke bahasa orang dulu. Ngerti sih, Bu. Ah, ngerti? Ngerti. Apa Mbak Ngerti. Dewi? Bahasa rekinnya apa sih? Apa ya? Sama sih banyak teman-teman yang Celamitan bahasanya juga ngerti? itu, iya. Bukan banyak tingkah gitu atau maksudnya apa? Bukan banyak Bukan ya? tingkah Banyak ya. tingkah. Terlalu banyak komentar ya. Banyak Oh, minta. Banyak Banyak komen. minta. Misalnya Mbak Dewi gini. ini Mbak Dewi beli bakso. Mbak, aku cicipin dong baksonya. Gitu. Nanti minta sama Mbak Dewi. Mbak Indri punya kue putu. Ih Mbak Indri. Kayaknya kue putunya enak banget ya. Aku boleh nggak nyicipin sedikit? Minta lagi sama Mbak Indri gitu. Mbak Mei misalnya punya bakwan. Gitu ya. Bakwannya enak. Kayaknya bakwannya enak banget dah Mbak Mei. Boleh nggak sih gitu. Apa ya? Kalau Iya. sama Segala Segala mau mau. kalau kata Mbak Yanti, Umi. ah, Segala mau. Rawel, udah rawel. gitulah ya intinya ngerti ya. Maksudnya semua yang orang makan dia pengen, semua orang punya dia pengen gitu. Gitu. Bahasa saya tuh celamitan, tapi nggak tahu bahasa ibu-ibu Reki. Tapi Mbak Yanti udah ini ya, udah menjelaskan ya. Segala mau. Nah, kayak gitu. Kalau minta mulu sama Allah, Allah seneng. Tapi kalau minta terus sama manusia, manusia nggak seneng gitu. Jadi kalau kita udah merasa udahlah minta sama Allah juga dikasih, caranya banyak kok gitu. Kita pengen ini Allah kirim, pengen itu Allah kirim. Coba kalau udah minta sama Allah nggak pengen kan minta sama manusia, gitu maksudnya doa ini gitu ya. Itu Al-Ghani. Apa yang selanjutnya? Yang selanjutnya Al-Mughni, yang maha memberi kekayaan. Kalau Al-Ghani maha kaya, maha berkecukupan. Gitu beda ya. Kalau Al-Ghani yang maha berkecukupan, orang kaya kan maha apa? Orang kaya kan serba kecukupan. Jadi kalau Allah itu Ghani, Allah itu serba kecukupan. Sementara Al-Mughni yang gitu, maha yang memberi kekayaan, maha memberi kecukupan gitu. Jadi Allah itu bukan hanya berkecukupan, tapi Allah juga memberi yang maha memberi kecukupan gitu. Maka kalau kita perhatikan gitu ya, eh, ketika Allah itu Al-Mughni gitu ya, maha memberi kekayaan kepada siapapun gitu ya, dan bagaimana caranya, itu kalau Allah mau mengayakan hambanya dengan kedipan mata selesai. Ini ada jamaah saya tuh perempuan ya tentunya, suaminya itu punya adik kakak, suaminya itu tinggal berdua aja, nggak ada orang tua, nggak ada siapa-siapa, tinggal berdua aja nih suaminya ini ya. Suaminya bungsu, nih abangnya laki-laki satu. Kodarullah, abang laki-lakinya ini tajir banget, bukan tajir banget, J-nya jir banget gitu ya. Punya punya banyak banyak set lah ya. Kemudian kodarullah juga dia nggak punya anak gitu, nggak punya
istrinya udah meninggal lebih dulu kalau nggak salah gitu ya. Intinya dia sebatang kara cuma punya adik laki-lakinya. Ketika dia wafat, seluruh asetnya itu kan turun ke adik laki-lakinya yang cuma satu-satunya kan. Sampai istrinya kaget yang dulunya, aduh, mau makan susah, mau ini susah, mau itu susah, tiba-tiba dapat duren runtuh gitu. Asetnya itu berlimpah miliarder, sekarang mungkin miliarder gitu. Itu siapa yang bikin begitu? Allah. Allah itu bisa mengayakan hambanya dengan kedipan mata, gampang buat Allah. Jadi kalau misalnya kita merasa nih take home pay cukup nggak ya? Atau misalnya merasa eh, rumah, kendaraan dan seterusnya gitu ya. Ini kira-kira bagaimana ya? Oh, udah ada Allah gitu. Saya yakin teman-teman dulu ada yang belum punya rumah, terus dikayakan sama Allah kan dikasih rumah. Ada mungkin yang join di sini nggak punya kendaraan, terus Allah kasihkan kendaraan gitu. Terus siapa yang ngasih? Allah. Makanya perlu memahami rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu, mohon maaf ya, tidak selamanya dalam bentuk materi. Badan sehat, bisa ketemu, bisa senyum, itu rezeki itu. Sekarang sakit gigi, biasanya ketawa ketiwi, terus sakit gigi, temennya ketawa aja, pusing kan ngedenger orang ketawa. Diam, kenapa sih? Diam, kita ketawain lagi. Oh, dia makin marah kan gitu. Gimana? Ih, sakit gigi. Mana bisa ketawa? Ngeliat orang ketawa itu sebel empet banget. Itu orang ketawa mulu sih, nggak tahu apa orang lagi sakit gigi gitu. Nggak enak kan? Jadi, ya Allah, kita gigi sehat, badan sehat, bisa ketawa ke TV pagi-pagi tuh rezeki. Tiba-tiba pagi-pagi ada yang nawarin sarapan bareng, rezeki. Anak, suami mau nganter kita, mau menservis kita, rezeki. Di kantor teman-teman sayang sama kita, rezeki. Jam istirahat tiba-tiba pengen ngaji, itu juga rezeki. Nggak semua orang pengen ngaji. Kalau tiba-tiba pengen ngaji sama Bu Fatia, jam istirahat jangan lupa ya setiap Rabu ngaji. Pengen banget ngaji, itu rezeki. Nggak semua orang dikasih sama Allah keinginan untuk ngaji. Tiba-tiba kita pengen ngaji, itu rezeki. Makanya rezeki dalam bentuk hidayah ini tidak semua orang diundang sama Allah. Banyak kok yang nggak mau. Banyak, makanya pengajian-pengajian itu banyak kemajuan ya, kemajuan yang absen. Dulu yang absen cuma 3, lama-lama 5, terus 7, terus 10, yang absen banyak kan gitu ya. Ya karena memang peluang untuk menuju ke tempat itu tuh nggak semuanya Allah berikan. Jadi Al-Mughni itu yang memberikan kekayaan. Tadi ya ayatnya wawajadaka dhallan wawajadaka ailan fa'agna. Rasulullah itu yatim. Bahkan ketika beliau berumur 4 atau 6 tahun itu piatu. Yatim piatu gitu ya. Terus saat akan menikah kan beliau ditanyakan sama Nafisa, ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu sudah siap menikah? Jawabannya apa? Siapa yang mau denganku ya Nafisa? Aku anak yatim sejak kecil, aku orang miskin. Aku nggak aku nggak yakin gitu ya ada orang yang mau menikah denganku gitu ya. Apa kata Nafisa? Kalau ada yang handle semuanya, siap nggak? Siapa yang mau handle? Ketika disebut Nyonya Khadijah radhiyallahu anha, kaget Rasulullah. Siapa yang nggak kenal dengan Khadijah radhiyallahu anha? Khadijah radhiyallahu anha itu jamu dan jahe ya, janda muda dan janda hebring. Jaya pula, janda kaya pula. Siapa yang nggak kenal dengan Khadijah gitu kan? Maka ketika yang ingin menghandle semua adalah Khadijah radhiyallahu anha, dia langsung diskusikan dengan paman-pamannya. Dan ketika mereka dengar nama Khadijah radhiyallahu anha, langsung mereka setuju. Terus tumpahlah semua harta Khadijah untuk dakwah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah itu kalau sekarang namanya ada terdaftar orang-orang kaya, itu nama Khadijah radhiyallahu anha ada. Gimana tidak? Suami pertama tajir melintir, wafat, hartanya untuk Khadijah. Suami kedua lebih tajir melintir lagi, wafat, hartanya turun kepada Khadijah. Kenapa? Itu grand design-nya Allah.
grand design-nya Allah bahwa nanti suami ketiga Khadijah adalah seorang nabi. Karena suami ketiga Khadijah adalah seorang rasul yang harus ekspansi, harus dakwah gitu ya, harus dakwah dan membutuhkan dana yang sangat besar. Jadi wajar kalau Allah mempertemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang Khadijah radhiyallahu anha. Itu cara Allah mengayakan Rasulullah, gitu ya. Cara Allah mengayakan Rasulullah adalah dengan mempertemukan Khadijah, gitu ya, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Khadijah kaya dan Allah mengayakan Rasulullah melalui Khadijah. Jadi Rasulullah dikayain gitu ya melalui Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kalau kita pengen minta rezeki boleh nggak sih kepada Allah? Boleh banget. Doanya apa? Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'a. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'a. Yang halal, yang baik, yang berkah. Berkah itu harta tersebut banyak kebaikan dan banyak eh, keberkahan yang mampu mendekatkan kita kepada Allah ya. Dan yang keempat, rezeki yang luas dari semua pintu. Dari jualan jilbab dapat, dari kontrakan dapat, misalnya begitu. Dari catering dapat, dari rekin dapat, dari ini dapat. Itu yang disebut dengan wasi'ah. Dari semua penjuru menghampiri kita. Makanya kita boleh minta rezeki ya yang halal, yang toyib, yang bagus gitu ya. Kemudian yang berkah dan juga yang luas yang datang dari semua penjuru gitu ya. Kenapa? Karena yang kita minta itu sesuatu yang halal dan mintanya kepada zat yang maha kaya dan mengayakan gitu ya. Nah, itu terakhir Al-Mughni. Gak terasa jam 1 lewat 23 menit. Eh, saya berharap sekali nih Desember udah habis, tapi ternyata masih banyak. 2 bulan lah, 2 2-3 bulan. bulan lagi ya. Insya Allah. Mudah-mudahan sebelum Ramadan ya udah habis. Iya benar. Biar Jadi nanti habis Lebaran kan bisa ganti narasumber ya. Kasihan udah lama ketemu sama bosan gitu. Jangan Umi, jangan. Bu, nggak usah ganti, ganti top nggak ya. usah ganti itu pun narasumber, ganti tema aja, Iya. ganti tema aja Bu. Teteh kaget teteh. Mbak Dewi. Jangan. Langsung ini Bu, langsung bersuara. Nanti kita Iya. demo ke rumah Ibu Fat. Nggak bisa Bu. Neng, udah lama banget tahu Baik Neng. teman-teman. Bu itu loh nggak boleh sama ini langsung teman-teman loh. Oh. Baik teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan. Ya, mau ditanyakan, ditambahkan atau dikurangi gitu ya. Ya mau ngobrol-ngobrol juga boleh nih, ada waktu 5 menit. Iya. Teteh, maaf kan ditungguin maghrib-maghrib, katanya mau telepon. Oh, belum ada juga, Bu. Kayaknya malu-malu. Iya, Mbak Dewi, mohon maaf ya, mumpung ingat juga, mohon maaf banget kemarin saya tuh lupa. Karena kan numpuk tuh WA, jadi dia ke bawah, nggak kebaca. Mengalir apa-apa, ke Bu. bawah ya, Bu. Saya sudah koordinasi sama Ica Bu. Nanti Oh, kita sudah. offline ya Bu. Iya. Offline bingung, Neng. Iya. Nih, pontang Nanti- panting ya, Nanti Masya kalau di Allah. sini Indri denger Bu, nggak enak saya. Memang ada apa dengan Indri? Iya, nggak ada apa-apa. Indri itu ada Ustazah, pertanyaan. ada pertanyaan Boleh, nih, boleh. tiga. Ayo, Neng, apa tuh pertanyaannya? Hmm, Mbak Indri suaranya nggak jelas. Ustazah, kalau iya, kalau halo, Halo? Iya. iya halo. Ada pertanyaan. Kalau Islam kejawen apa termasuk munafik keyakinan, Ustazah?
Islam kejawen itu syirik Oh, syirik. karena dia menduakan Allah, sholatnya beda Hmm. gitu. Jadi Oh. kalau munafik itu dia pura-pura, nah bahasa paling gampangnya gitu. Dia pura-pura Hmm. masuk Islam, sebetulnya dia masih kafir. Baik, baik, baik. Beda ya, Baik, kalau itu tadi. kejawen tuh biasanya ada ritual-ritual syirik yang menduakan Allah gitu. Makanya sebatas mana ritualnya itu, kalau dia masih mengucapkan syahadat, terus syirik seperti orang wudhu, terus batal gitu. Dia harus taubat gitu, harus taubat karena dia sudah melakukan dosa besar dengan menduakan Allah. Saya taunya kalau kejawen itu ritualnya sih, enggak, bukan bukan akidahnya ya. Ya akidah sih, akidahnya dia syirik gitu. Menduakan Allah, ada ritual-ritual yang unik-unik gitu yang nggak diajarkan dalam agama kita. Hmm. Beda Oh. ya, kalau munafik tuh gini, Neng. Eh, dia pengen dapat kenikmatan di dunia, dia menjilat A, menjilat B gitu. Dia pura-pura Islam, tapi sebetulnya hatinya tuh benci sama Allah, benci sama Rasulullah, benci sama Al-Qur'an gitu. Dia nggak suka sama Hmm. Islam, nggak suka gitu. Cuma biar dia dapat kenikmatan dunia, oke lah dia pura-pura, wah pura-pura deh, pokoknya pura-pura jadi orang Islam gitu. Itu munafik tuh begitu. Beda kan? Benar-benar. Beda ya. Ya. Iya. Ada lagi? Itu Nanya tadi dong. ya jawabannya ya, Bu Siti. Iya, jawab dong. Mbak Dewi Mungkin kan mau mau nanya dong. sharing aja Ustaz. Iya. Satu aja. Ya. Oh iya, wis. Sok Mbak Dewi Indri. dulu ya. Oh ya. Oh, sweet Indri. Ih, sweet. Sweet itu kan manis. Iya. Ya Gimana udah, Iya, gimana? Mbak Dewi. Buat ini kan Silakan. sekarang kan eventnya lagi event Palestina kan Betul, gencar betul. banget ya Bu ya. Mm-mm. Tapi seiring waktu berjalan juga banyak juga dari golongan Syiah itu yang juga mau kayak apa ya, memanfaatkan momen Palestina ya Bu. Salah satunya itu kemarin tuh saya lihat di beberapa feednya di Instagram tuh sering muncul lagu-lagu yang Syiah ya Bu. Salah Ya, satu ya, Salam Ya Mahdi ya. ya, Lagunya ya. bagus sih. Kalau kita pernah mendengar sekalipun kayaknya kita mau terikut gitu kan. Mm-mm. Syiah Kemudian itu lagu itu, Syiah itu. iya. Nah, kemudian yang kedua lagi muncul juga banyak di broadcast WA itu jadi dari Sayyid Hasan Nasrullah ya, jedenggotnya Syiah itu memberitahukan harus baca ini karena kondisi Palestina begini. Nah, saya sempat ngobrol sama Bu Susi Andi sama Bu Lutfia juga, bahwasanya itu memang itu Syiah. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan bahwasanya yang disampaikan si Hasan itu harus baca ini itu sebetulnya dia itu hanya sedang memancing gitu kan, Bu. Nah, itu sikap kita bagaimana ya, Bu, bagusnya? Ya, ketika perang Palestina ini pecah, kan Iran punya andil ya, bantu gitu. Karena Iran punya andil gitu ya, ya kemanusiaan sih sebenarnya. Jadi dia merasa gitu, dia merasa kayaknya harus dipublish nih gitu, dipublish juga nih gitu. Nah, caranya kita harus memfilter, pertama memfilter ya kalimatnya, doanya dia tuh nggak jauh dari Hasan, Hussein, Ali gitu kan. Dan apalagi kalau misalnya kita udah tahu udah dengkotnya Kang Jalal, Nasrullah gitu ya. Nah, itu udah tahu banget gitu. Itu perlu kita share juga orang-orang Syiah karena orang Syiah itu kan sesat. Jadi Syiah itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga teman-teman yang maaf ya, teman-teman yang loyal ya, yang terpengaruh gitu ya, ya perlu diinfokan. Nih orang Syiah siapa saja, Ustadz Syiah siapa saja, biar dia paham. Di-share aja Ustadz Syiah, sekarang udah ada kok nama-namanya siapa-siapa aja gitu ya. Itu agar mereka nggak sikoh ke sana gitu. Itu itu kan wacana, itu kan info yang mereka harus tahu gitu ya. Yang kedua,
Kalau kita dapat WA itu jangan di broadcast, jangan di forward kemanapun, biar terputus cukup di kita saja. Kecuali kalau orang yang menyebarkan memang nggak tahu siapa dia. Teteh atau mbak atau mas atau abang, ini maaf, ini dari kelompok sebelah, misalnya gitu. Nggak perlu disebarkan ya, gitu. Karena ini kita sampaikan lah. Karena Syiah itu bukan ahli sunnah wal jamaah, misalnya begitu. Jadi otak kita disuruh berpikir ya, kalau misalnya baca gini, itu khawatir kan nggak ada hadisnya, pasti kan ngarang gitu. Tadi ada apa? Ada tambahan tahlilan bukan 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 nggak syirik dia. Tahlil artinya apa sih? Membaca la ilaha illallah. Karena bacanya la ilaha illallah jadi disebutnya tahlilan gitu. Tasbih baca subhanallah gitu ya. Subhanallah itu tasbih. Alhamdulillah itu tahmid. Kalau Allahu Akbar takbir. Kalau la ilaha illallah tahlil gitu. Nah, kita kadang-kadang kan membaca tahlil kan, la ilaha illallah. Cuma karena banyak dan sering la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka disebut dengan tahlilan gitu. Jadi masih masih ya memang boleh kan baca la ilaha illallah satu kali, Allah mencatat 30 kebaikan dan menghapus 30 keburukan. Baca subhanallah satu kali, Allah mencatat 20 kebaikan dan menghapus 20 keburukan, kayak gitu. Kalau nggak salah ya, eh, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar tuh masing-masing dicatat 20 kebaikan, sorry. Masing-masing dicatat 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan. Berarti membaca la ilaha illallah dicatat 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan. Yang nggak boleh nih, mohon maaf, harus segini. Kalau nggak ada hadisnya, nggak boleh. Kayak subhanallah 33 kan ada hadisnya. Gitu ya. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kan ada hadisnya. Kalau ada hadisnya nggak apa-apa. Ini kalau nggak ada hadisnya, kemudian kita mewajibkan sekian, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau sebanyak-banyak, udah sebanyak-banyaknya aja gitu. Target kita misalnya 1000 gitu. Target kita misal 100, ya target pribadi ya, bukan bukan sesuatu yang mewajibkan kayaknya harus segitu jumlahnya gitu. Kecuali memang ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti al-maksurat, ada kan baca ini 3 kali, baca itu 3 kali, ada hadisnya kan gitu. Nah itu makanya kenapa al-maksurat, al-maksurat itu kumpulan zikir yang maksur yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi.